Pak Andreanas dengan setengah marah, "Mas Akbar, saya dapat instruksi bahwa konser ini tidak akan bisa berjalan kalau rekomendasi Mabes Polri nggak keluar." Lemes kaki saya teman-teman. Halo, oke, selamat datang kembali di Narasi Akbar Haka. Kali ini saya akan bercerita sedikit kekacauan di era awal kami mempersiapkan Kukarokin Fest. Tapi sebelum itu, silakan teman-teman. Tapi sebelum kita memulai, jangan lupa like video ini, subscribe channelnya, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan narasi berikutnya. Oke, pada dasarnya sebagai anak-anak muda dari kampung seperti kami, memang tidak ada yang pernah benar-benar mengerjakan produksi sebuah festival musik keras bertaraf internasional gitu ya, dengan target penonton puluhan ribu orang. Jadi 30%-nya saya pikir memang ada beberapa hal yang kami bisa paham untuk dikerjakan, dan 70%-nya memang bermodalkan nekat dan sok tahu sok tahu yang tinggi. Jadi itu modal awal kami mengerjakan Kukarokin Fest pertama di 2012. Waktu itu saya berada di Rolling Stone Headquarters Kemang, Jakarta untuk menghadiri press conference bareng Sepultura. Floor manager dari Distorsi Tenggarong nelpon Tibo. Dia menanyakan kepada saya, "Bar, tepat di depan panggung ada gawang dan itu sangat mengganggu pandangan. Apakah harus kita potong atau seperti apa? Dan ini nggak bisa digali ya, dicabut menurut informasi dari Tibo, karena pondasinya terlalu kuat dan keras, menggunakan rangka besi yang tertanam di lapangan rumput, jadi itu nggak mungkin digali. Pilihannya kita potong atau dibiarkan." "Oke, tunggu bos, saya berpikir," saya bilang. Akhirnya saya berpikir bahwa masa sih kalau dipotong tinggal dilas doang gitu ya. Saya cari-cari informasi segala macam. Ternyata memang ketika kita ngelas kembali harus disaksikan otoritas yang berwenang, minimal KONI, Kutai Kartanegara, Dispora, atau enggak PSSI harus hadir untuk melihat bahwa gawang yang kita install ulang itu masuk dalam standar pertandingan sepak bola internasional. Jadi seperti itu. Anjir, akhirnya saya mikirnya, wah repot banget nih kalau dipotong. Akhirnya saya bilang ke Tibo, "Bo, nggak usah dipotong. Kalian cari kain hitam, gawang dibalut full pakai kain hitam penuh." Akhirnya dibalut las, akhirnya gawang tertutup. Dan informasi buat teman-teman, kenapa kita memilih membelakangi papan skor stadion untuk menghadap ke gawang berikutnya, bukan membelakangi tribun penonton untuk menghadap ke tribun VIP. Karena Stadion Haji Imbut Tenggarong itu akses pintu masuk ke lapangan itu hanya 2 di bagian barat, dan itu akan memudahkan ketika mobil vendor datang dan menginstal semua rigging panggung, lampu, sound system, dan genset itu dekat dan nggak berpotensi merusak landasan running lari stadion. Kalau kita naruh di membelakangi tribun, itu akan jauh banget teman-teman vendor untuk ngangkat barang tadi, seperti itu. Oke, tibalah hari H akhirnya kita terbang dari Jakarta Balikpapan Samarinda, dan Samarinda Tenggarong kita lewat darat bareng rombongan Sepultura. Dan waktu itu Pedro, route manager dari Sepultura, itu bukan bapak-bapak. Saya pikir udah senior banget, udah tua, di atas 55 tahun, mungkin sekarang udah 60 tahunan kali. Rambutnya udah uban banget tapi masih hardcore style banget. Tatoan penuh, masih keren banget. Pedro menginstruksikan ke saya, waktu itu saya, rombongannya ada Bang Julfikar Fahmi sebagai technical tournya, dan ada Alpin Noksa waktu itu nemenin, dan ada Bowo dari Revision Hammersonic juga ikut nemenin Sepultura ke Tenggarong.
Pedro menginstruksikan bahwa band menuju hotel istirahat dan manajemen dan kru langsung ke venue untuk ngecek kesiapan venue. Ketika melihat venue, panggung venue, Pedro teriak, "What the fuck?" Jadi Pedro teriak dalam bahasa Inggris, "Saya akan dibunuh Andreas Kisser kalau backdrop panggung seperti ini." Jadi dengan keamatiran kita, jadi kita membuat backdrop panggung itu foto personel 4 personel Sepultura itu dalam ukuran besar banget. Jadi fotonya terlihat raksasa banget, dan memang bagi estetika sebuah pertunjukan konser memang norak sih. Jadi keterbatasan pengetahuan waktu itu, akhirnya Pedro bilang, "Ini harus diturunkan, ini harus diganti." Saya akhirnya bilang ke Pedro, kita akan pasang kain hitam di malam nanti atau enggak kita turunkan. Yang jelas pada saat Sepultura on stage, panggungnya udah hitam. Akhirnya Pedro menerima, dan kemudian dia nanya, "Ini apa yang di depan panggung?" Jadi gawang itu ditanya, "Ini apa?" Saya bilang, "Ini Jimmy Jeep." "Oh ya, bagus kata Pedro." Dan saya ketawa bahwa ternyata orang bule juga bisa dikibulin sama orang Indonesia. Gawang dipikir Jimmy Jeep. Kalau saya jujur, misalkan ini gawang, pasti saya yakin Pedro minta, "Saya nggak mau ini dibongkar." Pasti Pedro akan berpikir seperti itu. Akhirnya saya bohong, ini Jimmy Jeep. Dan masalah berikutnya muncul ketika Pedro dan manajer dari dokumenter Sepultura, tim lighting mereka komplain bahwa lighting yang kami pasang di panggung itu tidak sesuai letak riders. Jadi ini pelajaran teman-teman bahwa ketika sebuah band mengirimkan riders band mereka, riders produksi, riders makanan, itu harus kita pelajari dengan teliti. Karena ada beberapa hal yang bisa kita nego dan ada beberapa hal yang nggak bisa dinego sama sekali. Jadi seperti itu. Akhirnya Pedro komplain, semua lampu harus dibongkar. Kebayang teman-teman, semua yang udah siap harus dibongkar, semua lighting, puluhan lighting yang tergantung beam parlight semuanya diturunkan, install ulang sesuai marking riders yang mereka kirim. Jadi itu pelajaran banget. Udah kepasang, set. Soundman Sepultura komplain ke Pedro bahwa jarak EPOH terlalu jauh dengan panggung. Akhirnya kita berdiskusi dengan Pedro nggak mau tahu, EPOH harus dimajukan. Kebayang ya, vendor udah mulai teriak, udah capek, udah kurang tidur. Akhirnya kita harus membongkar ulang EPOH mixer depan panggung dan menggeser maju sesuai jarak yang diinginkan oleh soundman dari Sepultura. Clear. Nah, masalah berikutnya adalah ampli gitar dari Andreas Kisser. Jadi Pedro diminta oleh Andreas Kisser harus menggunakan head cabinet Mesa Boogie triple rectifier 2 biji. Kalau enggak, katanya Andreas Kisser nggak mau main. Kebayang dong teman-teman, di Tenggarong atau di Kaltim agak susah mendapatkan itu. Dan ini terima kasih Pak Tommy, pemilik dari One Production Balikpapan. Akhirnya Pak Tommy menyanggupi, "Nggak apa-apa Mas Akbar, saya beli." Dan dibeli 2 kabinet Mesa Boogie triple rectifier oleh Pak Tommy. Selamat. Oke, selamat. Dan masalah baru muncul akhirnya. Mixer EPOH tidak sesuai apa yang diminta riders Sepultura, dan si soundman Sepultura nggak mau. Udah dong, ternyata itu termasuk hal krusial di dalam ridersnya Sepultura. Saya nelpon ke Pak Tommy, udah tahu ya bahwa mixer nggak sesuai apa yang mereka minta. Padahal mixer dari One Production pun udah top banget, udah di atas yang diminta oleh Sepultura malahan. Cuman mungkin karena faktor kebiasaan atau faktor kebutuhan sound dari Sepultura, mereka mintanya yang jenis itu gitu. Pak Tommy udah nyerah juga, "Mas Akbar, saya udah nggak punya saving budget lagi. Bagaimana kalau kita patungan setengah-setengah untuk sewa mixer itu agar bisa datang di Tenggarong?" "Oke Pak, sewanya dari mana Pak?" "Jakarta teman-teman." Dan kebayang kita harus mendatangkan mixer dari Jakarta
lengkap dengan kargonya dan lengkap dengan orang yang mengawal mixer itu datang, teman-teman ya. Jadi kita ngebayarin tiket pesawatnya. Datang mixer dan oke, aman segala macem. Saya udah gila ya. Itu di luar Raiders makanan. Terus saya bakal cerita lagi keseru-seruan Raiders makanan dan hotelnya. Udah beres. Saya ngecek ke hotel. Jadi di lobi hotel crowded banget. Sepultura rupanya menikmati Tenggarong, mereka minum es kelapa dan segala macemnya. Karena informasi terakhir Sepultura ke Indonesia itu di tahun 95 dan mereka baru kembali lagi di 2012. Jadi mereka ngerasa bahwa tropical Indonesia itu seperti surga. Jadi es kelapa segala macam menikmati, penuh banget wartawan, penuh banget orang yang foto. Akhirnya itu membuat beberapa tim kewalahan. Saya dipanggil waktu itu kasat intelkamnya Pak Andre Anas. Pak Andre Anas, makasih Pak. Pak Andre Anas juga berjasa besar buat hal ini. Pak Andre Anas bilang, Mas Akbar, rekomendasi Polri nggak diurus. Saya bilang, Pak, saya cuma ngurus impresariat. Jadi impresariat itu teman-teman, untuk band yang akan datang, band luar negeri yang akan datang di Indonesia itu ada surat kedatangan orang asing, surat tanda jalan orang asing, pajaknya, surat bukti mereka mencari kerja di Indonesia, di Stenaker, dan surat dari pariwisatanya dan segala macam udah saya urus. Begitu banyak surat, saya nggak kepikir bahwa ternyata rekomendasi harus dikeluarkan oleh Polri juga. Yang saya urus cuman Polsek, rekomendasi Polsek, Polres, dan Polda Balikpapan. Saya nggak ngurus rekomendasi dari Mabes Polri Jakarta. Pak Andre Anas dengan setengah marah, Mas Akbar, saya dapat instruksi bahwa konser ini tidak akan bisa berjalan kalau rekomendasi Mabes Polri nggak keluar. Lemes kaki saya, teman-teman. Kebayang ya, si Sepultura udah di hotel, udah hahaha, konsernya nggak jadi kan, kebayang kan. Orang dari luar pulau udah datang, dari luar negeri juga udah pada datang. Informasi yang kami terima, kalau nggak jadi, saya lemes banget. Dan Pak Andre ngasih solusi bahwa, Mas, ini nomor telepon yang bisa bantu Mas di Balikpapan, dan ini yang di Jakarta. Kondisikan sekarang juga. Akhirnya saya dan waktu itu dibantu Tua Imo, Eja, kita ngeprint segala macem, surat menyurat administrasi, dan juga ada Ato waktu itu dari Distorsi juga. Email-emailan segala macem, saya sampai mau nangis rasanya karena izin belum keluar. Dan akhirnya pada saat press conference yang kedua di Tenggarong, Sepultura dengan wartawan dan beberapa sponsorship, jam 8 malam, pihak Mabes Polri ngasih kabar, Mas, surat izin Mabes Polri udah kami email. Akhirnya darah mengalir di badan saya. Saya lega banget, alhamdulillah. Dan teman-teman, itu juga harus diperhatiin, termasuk hal krusial, masalah perizinan dan segala macamnya. Jadi akhirnya saya ngerasanya bahwa pengalamannya luar biasa menarik banget. Dan beberapa hal lucu lainnya pun akan saya ceritakan di episode berikutnya. Dan terima kasih buat teman-teman yang masih menyimak ini. Semoga apa yang saya ceritakan ini bermanfaat buat teman-teman di kemudian hari. Salam.